Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Aljabar Linier di pertemuan 13. Kali ini pokok bahasan kita tentang kernel dan jangkauan. Ya, apa itu kernel dan jangkauan? Kita simak satu persatu ya. Jika V ditransformasikan menjadi W ya, sehingga dia mengalami transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan ke 0 dinamakan kernel ya. Jadi himpunan V yang dipetakan dan hasilnya itu adalah 0 itu dinamakan kernel dari transformasi linier. Dan penulisannya atau notasinya adalah ker buka kurung T tutup kurung. Seperti ini ya penyajiannya. Notasinya himpunan semua vektor di W ya. W berarti apa? Hasil transformasi ya. Yang merupakan bayangan di bawah T dan dia paling sedikit satu vektor di V. Nah, W ini minimal punya satu aja di V. Ini dinamakan jangkauan atau range dari T. Ya, kalau W-nya itu ternyata tidak punya satu bayangan di V, berarti dia bukan range atau bukan jangkauan dari T. Notasi untuk range atau jangkauan adalah R buka kurung T tutup kurung. Seperti ini ya. Nah, biar ke gambar, misal ya, vektor V ya, kita akan memetakan vektor V nih, V1, V2, V3, V4, V5. Akan kita transformasikan ke W ya. Ini untuk V-nya kita transformasikan ke W. Dan hasil transformasinya bisa dalam bentuk vektor 0, bisa dalam bentuk W1, bisa dalam bentuk W2, dan seterusnya. Ya, ini bentuk-bentuk yang kemungkinan bisa dihasilkan. Nah, ternyata teman-teman, V1 ketika ditransformasikan ke W, dia menghasilkan vektor 0. V2 ketika ditransformasikan ke W, dia menghasilkan vektor 0 juga. Sementara V4 ketika ditransformasikan ke W juga menghasilkan vektor 0. Tetapi V3 ketika ditransformasikan ke W, dia menghasilkan W2. V5 menghasilkan W1. Nah, dari sini kita bisa lihat, tadi kernel apa? Kernel adalah yang hasilnya vektor 0 atau dipetakan ke 0. Sehingga mana yang termasuk kernel? Nih, ya, yang hasilnya semua vektor 0. Apa saja? Ada V1, ada V2, dan ada V4. Ya. Maka kernel dari T adalah V1, V2, V4. Oke, kebayang ya kalau divisualkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat range. Range itu apa? Minimal dia punya satu bayangan ya. Minimal dia punya satu saja di vektor V. Mana yang punya? Oh iya, ternyata yang punya apa? Nih, 0. Dia punya nggak vektor 0? Punya. Apa bayangannya? Atau apa asalnya? V1, V2, dan V4. Apalagi W1. Apa pasangannya di V? V5. Apa? W2. Pasangannya? V3. Maka yang termasuk range dari T adalah 0, W1, W2. Sementara W3, W4 bukan termasuk jangkauan, bukan termasuk range. Kenapa? Karena dia tidak punya pasangan di V. Ya, lihat. Tidak ada ya. Nah, karena dia tidak ada, maka dia tidak termasuk dari jangkauan. Oke, paham ya? Nah, aplikasi dalam soal ya, kita bahas satu persatu. Misal, P itu apa? Polinom. Apa? Pangkat. P2 berarti polinom tertingginya pangkatnya 2 ya. P2 atau polinom berpangkat 2 ditransformasikan ke R2, ruang 2 ya, dan didefinisikan dengan nih P2 berarti bentuknya ya, bentuk si polinomnya ada A plus BX plus CX kuadrat, dia mengalami transformasi linier sehingga menghasilkan R2 apa? A min B, A min C ya. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang merupakan kernel dari T? Mana? Ya, apakah yang A, S1 sama dengan 1 plus X+X2 atau B, S2 sama dengan 1 plus 2X plus X kuadrat. Nah, kita bahas. Oke, tadi apa T-nya? Mentransformasikan? Iya, P2. Apa P2-nya? Di sini disimbolkan dengan S. Ya, mentransformasikan S1. Apa yang ditransformasikan? 1 plus X plus X2. Apa hasilnya? A min B, A min C. Nah, kalau kita lihat dari sini, A-nya yang mana? Ya, kita lihat A-nya adalah nih ya,
yang tidak ada pangkat, ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ya. Sehingga A min B 1 dikurang 1, ya. Kemudian A min C. C-nya apa? 1. 1 dikurang 1, ya. A min C. A-nya 1. C-nya 1. Sehingga 1 dikurang 1. Berapa hasilnya? Iya, 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 1, 0. Karena hasilnya 0, 0, ya, maka ini disebut vektor 0, sehingga S1 merupakan kernel. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang S2-nya. Sama seperti tadi, ya, T mentransformasikan S2. Ini ya, hasilnya apa? Hasilnya A min B, A min C. Ya, kita masukin. A-nya 1. B-nya 2, tapi di sini positif, di sini negatif, jadi min, ya. A-nya 1, C-nya 1. 1 dikurang 2, min 1. 1 dikurang 1, 0. Ini vektor 0 bukan? Bukan, kalau vektor 0 semuanya harus 0. Karena ini bukan vektor 0, maka S2 bukan merupakan kernel. Mudah ya? Kita lihat contoh kedua. Misalkan R2 ditransformasikan ke R2. Bentuknya sama ya, sama-sama 2 tupel. Yang didefinisikan oleh nih XY menjadi 2X min Y min 8X plus 4Y. Sekarang kita cek manakah yang termasuk kernel. Ya, apakah 5, 10 kernel, 3, 2 kernel, 1, 1 kernel. Kita cek satu-satu ya. Nah, tadi hasilnya apa? 2X min Y min 8X plus 4Y. Ya, dia mentransformasikan apa? 5, 10. Nah, kita masukin X-nya yang mana? X-nya 5, Y-nya 10. Ya, maka kita masukkan di sini 2X min Y. Artinya 2 kali 5 min Y. Y-nya 10. Ya, baris 2-nya min 8 kali X. X-nya 5. Ditambah 4 kali Y. Y-nya 10. Ya, sehingga 2 kali 5, 10. 10 dikurang 10, 0. Min 8 kali 5, 40. 4 kali 10, 40. Min 40 ditambah 40, 0. Nah, karena 0, 0 berarti di sini adalah vektor 0. Sehingga 5, 10 merupakan kernel. Sekarang kita lihat yang B, 32 ya. 32 ditransformasikan ya sehingga menghasilkan 2X min Y min 8X plus 4Y ya. Kita lihat di sini berarti X-nya adalah 3, Y-nya 2. Sehingga 2X ya artinya 2 kali 3 min Y min 2. Min 8 kali X. X-nya 3. Ditambah 4 kali Y. Y-nya 2. 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. Min 8 kali 3, min 24. 4 kali 2, 8. Min 24 tambah 8, min 16. Vektor 0 bukan? Bukan. Karena bukan vektor 0 berarti dia bukan kernel. Sekarang kita lihat yang C. 1, 1. Kita masukin ya. Rumusnya adalah 2X min Y min 8X plus 4Y. X-nya 1, Y-nya 1. Kita masukin. 2X berarti 2 kali 1. Min Y 1. Min 8 kali 1. Ditambah 4 kali 1. 2 dikurang 1. 1. Min 8 ditambah 4. Min 4. Vektor 0 bukan? Bukan. Karena bukan vektor 0 berarti T bukan kernel. Ya, berarti simpulannya adalah A yang merupakan kernel sementara B dan C bukan kernel dari T. Nah, sekarang contoh ketiga kita simak lagi. Ya, R2 ditransformasikan ke R2 dengan memiliki matriks 2, min 8, min 1, 4. Kita diminta periksa apakah min 1, 4, dan 5, 10 merupakan kernel T. Dan nih, yang ini sekarang range atau jangkauan ya. Apakah 5, 0, dan 1, min 4 merupakan jangkauan? Nah, kita lihat ya. Yuk kita bahas. Yang pertama A dulu ya. Nah, ingat ya rumusnya apa? Transformasi linear di slide di pertemuan yang lalu, ya transformasi linear ya, di mana V ditransformasikan oleh T ya, dia bisa kita cari dengan matriks A dikali X. Ini matriks A-nya ya. Kita udah dapat matriks A-nya sehingga ya dia menghasilkan W. Nah, W-nya ini kalau dia kernel harus vektor 0 ya. Apakah ya A kali X? A-nya mana? A-nya ini. X-nya yang mana? X-nya ini. Ketika ini dikali ini hasilnya vektor 0, ya. Kalau iya berarti dia kernel, kalau tidak berarti bukan. Kemudian, apakah matriks ini dikali vektor ini hasilnya vektor 0?
Kalau iya berarti dia kernel, kalau tidak berarti bukan. Oke, kita lihat ya. Nah, 2 min 8 min 1 4 ya, dikali X1 X2 ya, dikali min 1 4. Nah, hasilnya harus 0 0 ya. Nih, 2 dikali min 1 ditambah min 1 kali 4. 2 kali min 1 min 2. Min 4 kali min 4 plus 4. Min 2 ditambah 4, 2. Min 8 kali min 1, 8. 4 kali min 4, 16. 8 dikurang 16, min 8. Vektor 0 bukan? Bukan. Karena dia bukan vektor 0, maka dia bukan kernel. Ya, sekarang kita lihat yang 5, 10. Matriks A, berapa A-nya? Iya, A-nya 2 min 8 min 1, 4. Kita kali vektor. Vektornya adalah 2 tupel X1, X2. Hasilnya harus 0, 0 untuk dikatakan kernel. Sekarang kita masukin ya. Matriks A dikali vektornya 5, 10. Apakah hasilnya 0, 0? 2 kali 5, 10. Min 1 kali 10, min 10. 10 min 10, 0. Min 8 kali 5, min 40. 4 kali 10, 40. Min 40 plus 40, 0. Nah, karena ini adalah vektor 0, maka 5, 10 merupakan kernel. Gitu ya. Nah, lihat teman-teman. Kalau kernel yang kita lihat adalah hasilnya. Ketika hasilnya 0, 0, maka dia dikatakan kernel. Ya, tapi kalau range ketika dia punya pasangan ya. Nah, 50 ini adalah hasil ya. 50 ini adalah W-nya. Ketika dia punya X ya, maka dia dikatakan punya range. Kita lihat ya. Ini soalnya saya tulis ulang supaya terlihat ya. Range atau jangkauan yaitu mencari variabel dan cek apakah V memiliki solusi konstan. Nah, rumusnya ini ya. Di mana transformasi V itu didapat dengan matriks A dikali dengan vektornya dan menghasilkan W. Nah, ini adalah W-nya, teman-teman. 5, 0, 1, min 4 ini adalah W-nya. Apakah W ini punya X? Ya, ini yang kita cari. Nah, ya. W-nya 5, 0, ya. Nih, ini adalah matriks A, ya, dikali X. Hasilnya W. Nah, tadi ya, kalau yang soal A ini adalah X-nya, kalau yang soal B ini adalah W-nya, ya. Terlihat bedanya ya. Sehingga ini, ya, tampilan ini adalah seperti penyelesaian dari sistem persamaan linier. Tuh, ya. Diselesaikannya dengan apa? Kalau SPL disajikan dalam bentuk matriks dan vektor, ia dilakukan OBE atau operasi baris elementer. Supaya apa? Supaya kita mendapat matriks hasil reduksi. Bagaimana ciri matriks hasil reduksi? Yaitu dia memiliki satu utama dan angka di bawah satu utama harus 0 ya. Ketika dia memiliki satu utama untuk baris kedua, maka dia harus bergeser di sebelah kanannya ya. Nggak boleh di bawahnya gitu ya. Nah, karena ini matriksnya 2 kali 2, maka nanti satu utamanya di sini dan di sini gitu ya. Atau bisa terbentuk baris 0. Ketika yang terbentuk baris 0 harus diletakkan paling bawah. Maka ketika sudah terbentuk satu utama dan atau baris 0, maka OBE selesai kita lakukan. Itu ya. Masih ingat ya? Nah, kita lakukan OBE. Nah, ini yang kita ubah menjadi apa? Menjadi 1. Bagaimana cara 2 menjadi 1? Kita kali dengan setengah. Sehingga setengah B1. Setengah ini dikali di sepanjang B1. Setengah kali 2 dan setengah kali 1. Nah, lalu mana lagi yang kita ubah? Iya, min 8. Diubah menjadi apa? Jadi 0. Bagaimana supaya jadi 0? Supaya jadi 0 adalah dengan B2 ditambah 8B1. Ya. Nih, kita lihat ya. Setengah kali 2, 1. Setengah kali min 1, min setengah. B2-nya berapa? Min 8. Ditambah 8B1. 8 kali 1, 8. Min 8 ditambah 8, 0. Ya. Sekarang yang ini, B2-nya berapa? 4. B1 dikali 8. 8 kali min setengah, berarti min 4. 4 min 4, 0. Ya. Nah, karena sudah terbentuk baris 0, maka OBE sudah selesai kita lakukan. Ya, sehingga matriks hasil reduksi kita kali dengan variabel menghasilkan 5, 0.
Ya, paham ya? Nah, di sini kita bisa dapat ya baris kali kolom. 1 dikali X1 sama dengan X1. Min setengah kali X2 sama dengan min setengah X2. Sama dengan 5. Ya, nah X1 sama dengan, ya karena yang kita cari adalah X1, maka unsur selain X1 kita pindah ruaskan. Kita hilangkan. Supaya hilang, dia harus pindah ruas. Dari kiri pindah ruas ke kanan. Dari negatif pindah menjadi positif. Sehingga menjadi 5 ditambah setengah X2. Ya. Nah, yang ini 0 kali X1, 0. 0 kali X2, 0. Sama dengan 0 ya. Sehingga kita cek apakah X memiliki solusi konstan. Bila X2-nya sama dengan 2, kita masukin di sini ya. Bila X2-nya sama dengan 2 berarti 5 ditambah setengah dikali X2. X2-nya 2 berarti 2 kali setengah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. X1 sama dengan 6. Ya, di sini dikatakan 0x1 ditambah 0x2 sama dengan 0. Apakah dia konsisten ataukah dia konstan? Maka kita buktikan ya. Nah, kita substitusi ke persamaan kedua yaitu 0x1 ya ditambah 0x2 sama dengan 0. Kita masukin x1-nya berapa? 6, berarti 0 kali 6. Ditambah 0 kali x2-nya berapa? 2. 0 kali 2. 0 kali 6, 0. 0 kali 2, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, karena dia konsisten, karena dia konstan, ya, maka 50 merupakan range dari T. Gitu ya, karena hasilnya adalah konstan. Sekarang kita cek yang 1 dan min 4 ya. Berarti ini ya 2 min 8 sebagai A dikali X. X-nya kita nggak tahu, maka hasilnya adalah 1 min 4. Ya. Nah, seperti tadi kita lakukan OBE karena matriksnya sama untuk efisien waktu ya. Kita langsung dapatkan ini ya. 1 0 min setengah 0. Dikali X1 X2 hasilnya adalah 1 min 4 ya. Ini artinya baris kali kolom. 1 dikali X1 min setengah kali X2 sama dengan 1. Sehingga kita dapat X1 min setengah X2 sama dengan 1. Ya, ini kita cari X1-nya, X2-nya pindah ruas seperti tadi ya. 1 plus setengah X2 adalah untuk mencari X1. Ya, kemudian yang ini 0 kali X1, 0x1 ditambah 0 kali X2 ya sama dengan min 4. Nah, tadi kita cek ya, apakah dia konstan ya. Nah, bila X-nya sama dengan 2, kita masukin ya. X1 sama dengan 1 ditambah setengah X2. Masukin setengah dikali 2, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kita substitusi ke persamaan kedua. 0x1 atau 0 dikali x1 ditambah 0 dikali x2, apakah hasilnya min 4? Kita cek ya. 0 kali x1, x1-nya 2. Sehingga 0 kali 2 ya ditambah 0 kali X2. X2-nya berapa? X2-nya juga 2. Ya. 0 kali 2. 0 kali 2 0, 0 kali 2 0. Ya, 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 sama dengan min 4? Iya, tidak. Karena 0 tidak sama dengan min 4, maka dia dikatakan tidak konstan. Ya, sehingga 1 min 4 bukan merupakan range dari T. Nah, berikutnya tentang kernel dan range sebagai subruang. Basis kernel dan basis jangkauan kita bisa peroleh dari matriks transformasinya ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih basis kernel dan apa basis jangkauan. Basis kernel adalah basis ruang solusi untuk matriks T. Sementara basis jangkauan adalah basis ruang kolom untuk matriks T. Gitu ya. Nah, basis kernel itu memiliki dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi itu ketika kita bisa hitung berapa banyak dia ya. Dijumlahkan berapa banyak isinya gitu ya. Nah, basis kernel memiliki dimensi yang disebut dengan nulitas. Sementara basis jangkauan memiliki dimensi yang disebut range. Kita masuk ke contoh. Tentukan basis kernel dan basis jangkauan bila diketahui ya R4 ditransformasikan menjadi R3 yang dinyatakan oleh nih R4-nya ada 4 tupel ditransformasi menjadi R3 ada 3 tupel ini ya ABCD menjadi A plus B C min 2D min A min B plus C min 2D.
Berarti yang perlu kita cari apa? Pertama kita cari matriksnya dulu. Setelah dapat matriksnya, baru kita dapatkan basis ruang solusi dan basis ruang kolom. Ya, masih ingat dengan ini ya. U itu ketika ditransformasikan ya, dia bisa dicari dengan matriks A dikali dengan vektor U sehingga menghasilkan W. Nih, W-nya kita udah dapat ya. Ini W-nya, ini U-nya. Berarti kita tinggal mencari A. Masih ingat ya tadi? Nah, ini W-nya. Ya. Kita tinggal cari A supaya mudah, maka kita ubah posisinya ya. A dikali A B C D sama dengan A plus B C min 2D min A min B plus C min 2D. Nah, kita mau mencari matriks A. Ingat ya, berarti ordonya berapa? 3 kali 4. Artinya apa? Ada 3 baris dengan 4 kolom. Kenapa 4 kolom? Lihat di sini hasilnya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Kolom pertama untuk mendapatkan A, kolom kedua untuk mendapatkan B, kolom ketiga untuk mendapatkan C, dan kolom keempat untuk mendapatkan D. Gitu ya. Nah, kamu bisa pakai inverse-nya ya, atau langsung aja seperti manual yang di awal tadi kita bahas ya. Nih, kalau mau manual, A dikali berapakah yang hasilnya A? Dikali 1. B dikali berapa yang hasilnya B? Dikali 1. Ada nggak di sini? C. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Bagaimana caranya supaya C dikali berapa hasilnya nggak ada? Dikali 0. Begitu juga dengan D, maka D dikali 0. Ya. Sekarang untuk baris kedua, A ada nggak di sini? Nggak ada. Maka berarti A dikali 0. B-nya ada? Nggak ada. Berarti B juga dikali 0. C-nya ada? Berapa? 1. Berarti C dikali berapa hasilnya C? C dikali 1. D dikali berapa hasilnya min 2D? Dikali min 2. Paham ya? Nah, ini ada semua ya, lengkap berarti. A dikali berapa supaya hasilnya min A? Min 1. B dikali min 1. C dikali berapa supaya hasilnya plus C? Dikali 1. D dikali berapa hasilnya min 2D? Dikali min 2. Nah, matriks ini kita sudah dapat teman-teman. Ya, kita lakukan OBE untuk bisa menemukan basis ruang solusi dan basis ruang kolom. OBE tujuannya untuk apa? OBE itu tujuannya adalah untuk mereduksi suatu matriks sehingga terbentuklah satu utama dan atau baris 0. Lihat dari sini ya, ini sudah satu utama ya. Nah, dengan trik yang waktu itu kita pelajari bersama ya, kita mulai dari sini ya. Sini, pindah sini, ke bawah, dan seterusnya gitu ya. Berarti langkah pertama mana kita ubah nih, min 1. Kita ubah menjadi 0. Bagaimana supaya 0? Ya, B3 ditambah B1. Ya, kemudian ini hasilnya. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. Min 2 tambah 0, min 2. Nah, dilihat di sini sudah satu utama, betul ya? Nah, di sini juga ada satu utama berikutnya, boleh nggak? Boleh, karena satu utama pada baris berikutnya letaknya harus lebih ke kanan, lebih menjorok ke kanan dari baris sebelumnya. Ya, berarti untuk baris 2, satu utamanya minimal letaknya di sini. Harus di sini? Enggak, ya. Yang penting semakin menjorok, di sini juga boleh. Ya. Nah, ketika satu utamanya di sini, maka satu utama berikutnya di mana? Di sini, ya. Tapi di sini min 2. Artinya ini satu utama bukan? Bukan, ya. Ketika di sini satu utama, maka bawahnya harus 0. Nah, ini kan bukan 0 ya. Ini dia malah satu utama dan ini nggak boleh satu utama di sini. Nah, ya. Berarti ini kita ubah menjadi 0. Bagaimana supaya 0? Ya, caranya adalah B3 min B2 sehingga sudah terbentuk ya. Oh, ternyata ketika B3 min B2 ya, 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 0, min 2 min 2 0. Ternyata yang terbentuk adalah baris 0 ya. Ada tidak satu utama di sini? Tidak. Karena tidak ada satu utama di sini berarti sudah selesai. Nah, cek lagi. Dari sini yang memiliki satu utama yang mana? Ya, dari sini yang memiliki satu utama yang ini. Ya, mana lagi? Ini. Ya, nih, yang warna hijau. Yang memiliki satu utama ya, ada kolom 1 dan kolom 3. Kolom 1 nih, 100 berasal dari apa? Nih, awal mulanya. Ya, sebelum kita reduksi. 100 berasal dari 10 min 1. Maka 10 min 1 ini adalah jangkauannya. Atau basis jangkauannya.
Kemudian mana lagi yang punya satu utama? Ini kolom ketiga. Kolom ketiga 0, 1, 0. Aslinya dari mana? 0, 1, 1. Maka 0, 1, 1 ini adalah basis jangkauan. Maka ranknya ya, basis jangkauan memiliki dimensi yang disebut rank. Ranknya ada berapa banyak nih vektor yang terbentuk? 1, 2. Karena ada 2 vektor yang terbentuk, maka rank dari basis jangkauan ini adalah 2. Paham ya? Jadi yang perlu dicek apa? Manakah kolom yang memiliki satu utama? Sekarang kita lihat dari matrik hasil OBE tadi, ya, ini akan terbentuk SPL homogen ya, atau sistem persamaan linier ya. Nih, ya kan? Karena tadi ada 4 tupel ya dari R4, maka dari OBE ini kita kali dengan 4 tupel A, B, C, D. Hasilnya apa? Ini harus 0, 0, 0. Ingat ya tadi ya, dikatakan dia kernel ketika hasilnya adalah 0, 0, 0 atau vektor 0 ya. Sehingga kita cek dari sini ya, tadi yang memiliki satu utama yang mana? Yang ini, 1 dan 3. Maka kolom 2 ada nggak satu utamanya? Nggak ada. Kolom 4 nggak ada, karena kolom 2 dan kolom 4 tidak memiliki satu utama ya. Dan kolom 2 sama 4 ini setara dengan apa? Nah, kita susun ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Maka kolom 2 setara dengan B dan kolom 4 setara dengan D. Atau bersesuaian ya. 2 bersesuaian dengan B dan 4 bersesuaian dengan D. Ya, nah kita misalkan nih B-nya ya, ini kan kolom B ya. Nah, karena ini bersesuaian dengan B, kolom 2 bersesuaian dengan B ya, kita misalkan sebagai parameter B sama dengan S. Dan kita misalkan lagi ya sebagai parameternya D sama dengan T ya. Nih. Kolom ini ya, D sama dengan T. Berarti kita tinggal nyari A dan C. Karena B dan D sudah kita ambil parameter. Apa? S dan T. Di mana S dan T ini adalah anggota bilangan real. Ya, maka kita bisa dapatkan nih 1 kali A, A. Ditambah 1 kali B, B. Ya, 1 kali C, 0. 1 kali D, 0. Sehingga A tambah B tambah 0 tambah 0. Jadinya apa? A tambah B. Sama dengan 0. Yang kita cari adalah A. Maka B-nya pindah ruas ya. Kita hilangkan semua unsur selain A. B pindah ruas dari kiri ke kanan. Dari positif menjadi negatif. Sehingga A sama dengan min B. B-nya tadi apa parameternya? S. Maka kita bisa tulis di sini A sama dengan min S. Berikutnya kita lakukan perkalian di baris kedua ya. 0 dikali dengan A, 0. 0 dikali dengan B, 0. 1 dikali dengan C, C. Min 2 dikali D, min 2D. Sama dengan 0 ya. Yang kita mau cari apa? C. Sehingga unsur selain C kita hilangkan. Supaya hilang bagaimana? Bisa pindah ruas dari kiri ke kanan, dari negatif ke positif. Sehingga C sama dengan 2D. D-nya tadi udah ada parameter belum? Oh sudah. Apa parameternya? T. Sehingga menjadi C sama dengan 2T. Nah, dari sini kita sudah dapat semua ya. A sama dengan min S, B sama dengan S, C sama dengan 2T, dan D sama dengan T. Sehingga kita bisa sajikan seperti ini ya. Vektor ABCD sama dengan min S, S, 2T, T. A sama dengan min S, B sama dengan S, C sama dengan 2T, D sama dengan T. Nah, ini kita lihat ada berapa parameter? Ada 2 ya, ada S dan ada T ya. Nah, sekarang kita lihat nih supaya paham. A sama dengan min S ya. Berarti A punya unsur S ya. Berapa unsur S-nya di sini? Min S atau min 1. B berapa unsur S-nya? 1. C ada nggak? Tidak ada. Karena tidak ada maka 0. D ada nggak? Nggak ada. Karena nggak ada maka 0. Sekarang kita lihat parameter kedua yaitu T. Apakah A ada unsur T? Tidak ada. Maka 0. B punya unsur T? Nggak punya. Punyanya S. Karena nggak punya berarti 0. C punya unsur T? Ada. Berapa? 2. D? 1.
Ya, nah berarti kita dapat nih matriks dari hasil parameter S dan T, di mana S dan T-nya adalah anggota bilangan real. Ya, nah ini vektor ini merupakan basis kernel. Ya, nah jadi basis kernelnya adalah min 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Kenapa? Karena tadi kernel itu harus 0, 0, 0. Ya, dan ketika variabelnya kita sudah tahu nih, dan hasilnya adalah 0, 0, 0, maka ini adalah basis kernel. Ada berapa banyak basis kernelnya? 1, 2. Karena ada 2, berarti nulitasnya atau dimensinya ada 2. Paham ya? Demikian materi kita kali ini. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.